Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Erik Iqbal. Di vlog kali ini kami akan coba memberikan informasi terbaru mengenai beasiswa Brunei tahun akademik 2020-2021. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan ikuti terus channel ini supaya terus mendapatkan informasi terbaru. Karena kali ini kami akan mencoba memberikan informasi mengenai tes wawancara. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mendapatkan email notifikasi atau pemberitahuan dari panitia, baik email ataupun telepon. Jadi selanjutnya adalah tahapan tes wawancara. Jadi di vlog kali ini kami akan mencoba memberikan tips-tips supaya lulus tes wawancara. Seperti apa tipsnya? Ikuti terus vlog kali ini dari awal sampai selesai supaya teman-teman benar-benar memahami step by step-nya dan juga bisa mendapatkan hasil terbaik. Semoga bermanfaat. Baik teman-teman semuanya, di vlog kali ini kita akan coba membahas tips lulus tes wawancara beasiswa Brunei. Di vlog kali ini kami akan coba memberikan tahapan-tahapan tes wawancara seperti apa. Jadi teman-teman yang sudah mendapatkan email notifikasi ataupun telepon dari panitia tentu akan ditentukan tanggal berapa, jam berapa untuk tes wawancara. Bukan begitu ya teman-teman, jadi sudah ada tanggalnya begitu ya. Jadi insya Allah setelah ada tanggal tes wawancara tersebut, teman-teman juga harus tahu seperti apa tes yang akan dilakukan untuk wawancara. Menurut pengalaman saya dulu ketika tes wawancara dan juga beberapa teman-teman, dari tahun ke tahun kurang lebih sama tes wawancaranya, seperti akan dihubungi melalui via Skype begitu ya. Jadi teman-teman pastikan sudah memiliki akun Skype. Bagi yang belum punya, silahkan dibuat dari sekarang. Biasanya ada waktu beberapa hari setelah diberitahu email atau telepon oleh panitia. Dulu saya dihubungi langsung oleh pihak kedutaan Brunei yang ada di Jakarta dan juga oleh pihak kampus yang ada di Brunei Darussalam. Jadi pihak kementerian dan kampus telah bekerja sama. Jadi biasanya ada pihak UNISA, UBD, UTB, dan sekarang ada Politeknik itu telah menentukan beberapa orang yang telah lolos tes pemberkasan masing-masing kampus kandidat untuk masuk ke tes wawancara begitu. Jadi pengalaman saya dulu adalah dihubungi oleh pihak kampus dari Brunei Darussalam, diberitahu bahwa Anda telah lulus tes pemberkasan dan berikutnya adalah tes wawancara. Tanggal sekian, jam sekian, apakah Anda bisa begitu ya? Kalau misalkan kita bisa, kita menyanggupi dan kita mensepakati tanggal tersebut, silahkan Anda menjawab dengan baik, akan bisa dilaksanakan tes wawancara tersebut. Tapi kalaupun tidak bisa, teman-teman tidak usah khawatir ya. Jadi teman-teman bisa mengajukan tanggal lain begitu ya. Kalau misalkan teman-teman ada acara atau ada hal yang tidak bisa ditinggalkan begitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau tahu email seperti apa yang diberitahukan atau notifikasi pemberitahuan seperti apa, silahkan klik di link ini ya untuk teman-teman bisa lebih pelajari lagi. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan email tersebut, silahkan ditunggu saja sampai akhir bulan ini. Biasanya April memang itu adalah untuk pemberitahuan yang lulus begitu ya, lulus pemberkasan, dan selanjutnya adalah tahap tes wawancara. Bagi yang teman-teman belum mendapatkan email pemberitahuan, berarti mohon maaf mungkin belum rezeki untuk lolos begitu ya. Tapi tidak usah khawatir teman-teman, setiap tahun dibuka. Beberapa informasi dari beberapa teman itu adalah yang sudah pernah daftar dan akhirnya lolos juga untuk tes wawancara. Jadi bukan hal yang mudah memang, tapi bukan hal yang mustahil. Tidak ada yang mudah, tapi juga tidak mustahil ya teman-teman. Terus dicoba kalau memang benar-benar mau untuk
mendapatkan beasiswa baik di Brunei ataupun di negara lain, kuncinya adalah dicoba terus dan ikhtiar terus begitu ya. Jadi ikhtiar dan doa, dan jangan menyerah begitu. Karena percobaan sekali, 2 kali itu memang kadang-kadang mungkin belum berhasil, tapi mudah-mudahan percobaan berikutnya bisa berhasil dan mendapatkan hasil sesuai dengan teman-teman. Setelah mendapatkan email dan telepon dan menyetujui tanggal untuk tes wawancara tersebut, teman-teman yang harus dipersiapkan adalah, bagi teman-teman S2 adalah tesis, proposal tesisnya ya teman-teman. Jadi teman-teman pastikan, seperti pengalaman saya ketika proposal tesis itu ditanyakan juga. Memang tidak mendetail, tapi akan ditanyakan sejauh mana teman-teman menguasai proposal tesis teman-teman. Kalau teman-teman menguasai, itu akan sangat baik begitu ya. Dari mulai latar belakang, tujuannya, manfaatnya apa, dan harus teman-teman pastikan seperti yang telah saya sampaikan selalu di kisi-kisi untuk membuat proposal tesis. Juga teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk tips proposal tesis itu seperti apa, silahkan dipelajari di sini. Itu untuk teman-teman pastikan ada feedback atau ada manfaat bagi negara Indonesia ataupun untuk Brunei tersebut. Jadi Brunei tidak akan cuma-cuma memberikan beasiswanya, tapi apa keuntungan untuk Brunei? Misalkan hubungan bilateral atau khazanah pendidikan keilmuan Brunei itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan keuntungan dari teman-teman melakukan penelitian seperti itu ya. Itu contohnya. Jadi teman-teman jangan lupa masukkan hal-hal positif tentang Brunei ataupun Indonesia, dan juga manfaat dengan adanya teman-teman kuliah dan juga melakukan penelitian seperti itu. Ataupun yang untuk S1, tetap teman-teman pastikan tujuan teman-teman itu adalah untuk memberikan manfaat untuk Indonesia, tempat tinggal teman-teman, ataupun Brunei, tempat teman-teman belajar seperti itu. Jadi untuk S1 pun tidak menutup kemungkinan untuk menceritakan tujuan hidup teman-teman, atau misalkan mindset teman-teman, ceritakan saja. Misalkan jurusan sains, jurusan ekonomik, jurusan syariah, suludin, bahasa Inggris, bahasa Arab, semuanya ada feedbacknya ya. Jadi ada manfaatnya untuk teman-teman pribadi, keluarga, lingkungan, baik di Indonesia maupun di Brunei Darussalam, seperti itu. Baik, berikutnya adalah untuk teman-teman pastikan juga masing-masing jurusan itu akan dites sesuai dengan bahasanya begitu ya. Kalau misalkan bahasa Arab, syariah, terus juga usuluddin, ataupun yang ada di Yunisa misalkan, itu selalu biasanya dites dengan bahasa Arab. Jadi teman-teman pastikan juga disiapkan, ini kisi-kisi untuk teman-teman ya, disiapkan kosakata yang misalkan teman-teman belum tahu, ataupun yang kira-kira teman-teman masih sering lupa, misalkan disiapkan saja buku catatan kecil. Ketika wawancara biasanya via Skype seperti ini, kita boleh menyiapkan notes atau catatan-catatan kecil untuk membantu teman-teman takut lupa begitu ya. Itu silahkan saja, itu diperbolehkan ya. Jadi ditulis saja misalkan catatan hal atau yang penting-penting untuk teman-teman anggap itu bisa membantu, silahkan disiapkan. Kemudian untuk tes sesuai jurusan itu akan ditentukan juga, misalkan syariah, usuluddin, itu yang berkaitan dengan syariah, berkaitan dengan usuluddin, berkaitan dengan bahasa Arab, ataupun dengan sains, ataupun dengan ekonomik, sesuai dengan jurusan teman-teman ya. Jadi itu juga dipelajari. Selanjutnya adalah mengenai wawasan teman-teman tentang Brunei ya. Itu juga harus teman-teman siapkan, sejauh mana teman-teman mengenal Brunei Darussalam, seperti itu. Ataupun kampusnya, misalkan Yunisa itu seperti apa, UBD seperti apa, UTB ataupun yang lainnya. Teman-teman bisa ikuti terus di channel ini untuk mengetahui sejauh mana Brunei. Boleh juga teman-teman lihat di video-video kami sebelumnya.
luas Brunei itu berapa jumlah penduduknya, siapa raja, sultan, dan juga pemimpin di Brunei, seperti itu juga hal yang teman-teman pastikan sudah teman-teman kuasai begitu ya. Selanjutnya yang biasanya ditanyakan adalah kalau teman-teman Muslim begitu ya, memang rata-rata yang diterima adalah sesuai dengan jurusannya begitu. Kalau misalkan Yunisa rata-rata memang semuanya beragama Islam. Tapi kalau UBD, UTB yang bidangnya sains, terus juga lebih ke sosial, umum begitu ya, itu ada juga yang non-Muslim. Bagi yang Muslim, selalu akan dites untuk bacaan Al-Quran. Jadi teman-teman pastikan yang Muslim untuk menguasai bacaan Al-Quran, ataupun kalau misalkan ada hafalan, ataupun hafiz, atau hafizah, 30 juz misalkan, silahkan dilampirkan. Biasanya sudah dilampirkan ya di sertifikat penghafal Al-Quran di tes pemberkasan. Dan itu akan ditanyakan, misalkan apakah benar memang hafal Al-Quran, akan ada tes-tesnya begitu ya. Itu bisa menjadi nilai plus teman-teman kalau memang memiliki kemampuan untuk menghafal Al-Quran ataupun membaca dengan baik. Itu juga menjadi penilaian tersendiri. Kemudian juga pastikan juga teman-teman mengenai keagamaan teman-teman, wawasan keagamaan teman-teman itu misalkan mazhab-mazhab yang teman-teman tahu, misalkan ada mazhab Hambali, ada mazhab Maliki, dan juga Syafi'i. Pastikan ya teman-teman, ini penting sekali. Banyak yang tidak tahu, ataupun sudah tahu tapi lupa, misalkan ketika wawancara, itu akan ada hal-hal seperti menanyakan mazhab di Indonesia seperti apa, mazhab Anda seperti apa, keluarga Anda seperti apa. Karena di Brunei Darussalam adalah mazhabnya Syafi'i. Jadi teman-teman pastikan jangan sampai menjawab di luar Syafi'i, atau menjawab sesuatu yang negatif tentang mazhab Syafi'i. Itu bisa dipastikan auto tidak akan lolos ya teman-teman. Jadi pastikan itu hal yang mungkin kecil tapi akan menjadi nilai besar untuk teman-teman. Jadi hal-hal seperti itu yang harus teman-teman tahu ya. Selebihnya dari mulai bahasa, kecakapan bahasa, dan juga etika, itu juga harus teman-teman pastikan ya. Jadi bahasa teman-teman itu sejauh mana kelancarannya, fluent atau tidak gitu ya, sopan atau tidak ketika berbicara, ketika ditanya, cara duduk teman-teman, itu teman-teman harus perhatikan. Karena hal-hal seperti itu menjadi nilai dari pihak panitia begitu ya. Mungkin hal-hal seperti itu yang harus teman-teman siapkan dari sekarang. Misalkan ada beberapa waktu atau beberapa hari untuk mempersiapkan untuk tes wawancara. Jadi teman-teman silahkan disiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan juga pastikan teman-teman juga mengangkat motivasi teman-teman. Hal-hal positif teman-teman. Misalkan jika saya diterima beasiswa Brunei di UBD atau Yunisa ataupun UTB atau Politeknik, baik yang S1 maupun S2, tunjukkan motivasi sungguh-sungguh begitu ya. Saya akan benar-benar memberikan yang terbaik, memberikan sumbangsih untuk dunia pendidikan misalkan, baik di Indonesia ataupun di Brunei. Jadi hal-hal seperti itu teman-teman juga silahkan disiapkan. Bisa ditulis seperti yang telah saya sampaikan tadi, ditulis di catatan-catatan kecil misalkan, supaya bisa teman-teman ingat ketika tes wawancara. Biasanya sudah siap ketika tes wawancara, memang kadang-kadang kita ada blanknya begitu ya, apa lupa begitu. Itu harus teman-teman antisipasi. Mungkin itu saja dari vlog kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman, karena ini adalah pengalaman yang dulu juga saya rasakan. Jadi teman-teman pasti merasakan khawatir, terus juga mungkin nervous dan lain-lain. Itu biasa, tapi teman-teman setelah melihat video ini semoga bisa lebih percaya diri begitu ya. Itu juga sangat penting. Semoga kami doakan bagi teman-teman yang sudah lolos tes pemberkasan, bisa juga lolos tes wawancara dan juga bisa melanjutkan tes berikutnya. Ikuti terus vlog kali ini, semoga bisa membantu teman-teman. Silahkan diupdate terus untuk video-video yang lainnya. Silahkan teman-teman lihat di channel kami, bisa melihat dari mulai tutorial cara daftar online begitu ya, dan lain sebagainya. Silahkan klik like, komen, dan share supaya
terus mendukung channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Jadi teman-teman silahkan disimak kembali video kali ini supaya bisa benar-benar pahami. Jangan di skip dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.